Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Presiden pun mengundang sejumlah pihak seperti mitra bilateral, investasi swasta, filantropi, dan negara sahabat untuk menjalin kolaborasi pendanaan dalam mewujudkan nol karbon emisi pada 2060. Presiden Joko Widodo meminta semua pihak jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi banyak untuk membuat dunia lebih hijau. Kepala negara menuturkan Indonesia sangat terbuka untuk bermitra dengan siapapun demi memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau. Salah satunya adalah dengan memberikan akses energi hijau yang berkeadilan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut selama kurang lebih 10 tahun ke belakang, kebakaran hutan dan deforestasi di Indonesia telah menurun drastis. Ia menegaskan kebakaran di sabana atau padang rumput meski akan muncul kembali secara alami setelah dipadamkan, tetapi saat ini penanganannya sudah cukup cepat dan berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Katakan dampak atau manfaatnya tentu saja dari konteks pengurangan emisi gas rumah kaca itu sangat berkurang. Dan kalau dilihat dari aksinya, kalau tadi disampaikan tentang pengelolaan hutan dan lestari, salah satu sektor yang memang berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca adalah sektor kehutanan atau FOLU, Forest and Land Other Use, dan juga sektor energi. Di sektor kehutanan, emisi gas rumah kaca banyak dikontribusi dari kebakaran hutan dan lahan. Dan dalam 10 tahun belakangan ini, pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Tingkat insiden kejadian kebakaran hutan dan lahan, luasan kebakaran hutan dan lahan itu jauh berkurang. Bahkan kalau kita bicara lintas batas, asap atau kabut yang diakibatkan karena kebakaran hutan dan lahan, selama 5 tahun terakhir ini tidak terdeteksi adanya pencemaran atau polusi asap lintas batas negara. Dan berkurangnya kebakaran hutan, berkurangnya asap atau kabut akibat kebakaran hutan dan lahan, ini merupakan manfaat yang langsung terutama untuk konteks kesehatan masyarakat sendiri. Sementara itu, Suhaila Hakim selaku Country Director Tony Blair Institute for Global Change mengungkapkan Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan emisi karbon. Relatif kita termasuk negara yang bisa dikatakan memiliki komitmen yang sangat tinggi ya. Sudah banyak sebagai contoh misalkan beberapa studi independen menyatakan di tahun 2023 saja nilai investasi hijau di Indonesia itu sudah ada kenaikan sebesar 28% ke angka sekitar 1,6 miliar dolar dibandingkan sebelumnya. Dan juga kita juga bisa lihat beberapa proyek dari energi bersih gitu ya atau energi hijau ini seperti pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap di Sulawesi Selatan sebesar 75 megawatt yang merupakan pertama di Indonesia. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga solar terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas 145 megawatt. Ini merupakan bukan salah satu memang yang terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini merupakan proyek-proyek hijau yang menunjukkan bahwa Indonesia itu walk the talk when it comes to the green development. Ini sudah real contohnya. Dengan mengurangi jejak karbon, Indonesia berharap dapat mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060. Ini menjadi salah satu kontribusi utama dalam upaya global menjaga keseimbangan iklim bumi.